itu. Udah nanti aku makasih ya Mas. Iya kakak itu. Pak Eko, sehat? Kembali ke asal. Kangen ya. Untuk ruangannya sudah tidak ada. Yuk. Wawasan dan pengetahuan dari mahasiswa. Acara ini nantinya akan dimoderatori oleh Pak Pastor Tendo. Silakan Pak Pastor bisa. Oke, baik. Jadi acara pertama kita akan mendengarkan paparan dari Kang Emil terkait dengan pengalaman beliau selama berproses menduduki jabatan sebagai Wali Kota Bandung terkait dengan kebijakan-kebijakan terhadap Kota Bandung. Untuk itu mungkin saya akan langsung saja memberi kesempatan kepada Kang Emil untuk memulai presentasi. Baik, Pak Abbas mungkin ada pengantar sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Emil, ini audiensnya adalah 10 kali dari dugaan. Dan tadinya ini adalah mata kuliah S2 kan, hanya 20 orang, tapi yang datang lebih dari 100, luar biasa. Dan selamat pagi semuanya. Pak Emil sebelum menjabat sebagai wali kota adalah dosen arsitek, jurusan arsitektur ITB, yaitu bagian merancang kota, ya. Sehingga ini kembali balik kandang, dan kita langsung saja bahwa saya tidak usah memperkenalkan bahwa semuanya sudah kenal Pak Emil ini. Public policy tentunya ini sekarang ini menjadi concern para arsitek makin dalam dan makin dalam, karena kita yang membuat ruang publik ini, ya kan? Oke, kalau begitu Pak Emil datang ke ruangan ini mungkin terakhir kapan ya? Sudah berapa lama? Pas G-Night. G-Night ya. Waktu itu G-Night ya, kita foto-fotoan di sana ya. Tapi sebelum G-Night itu pernah juga launching buku ya. Baik, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Emil untuk menyampaikan Architecture and Public Policy. Kita sambut, inilah Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya nggak ngalangin ya, kelihatan. Senang kembali ke sini. Jadi kostum saya juga menyesuaikan, ya. Biasanya sangat formal berpeci, ya. Sekarang gaya arsitek katanya begini, jadi biar nyambung. Saya genap 2,5 tahun, Iwan ya, di bulan April ini. Setengah masa jabatan, kira-kira apa yang sudah saya lakukan, utamanya dari lingkungan binaan atau built environment. Nah, saya sampaikan dalam mengurus kota, persepsi dari warga selalu berorientasi pada akhir. Oh, ini harusnya akhirnya keren, harusnya akhirnya bagus, harusnya akhirnya
ini sempurna. Makanya saya pernah bikin sketsa, persepsi orang itu kalau ada titik A di kiri ke titik B di kanan, persepsi orang itu garis lurus, set, sukses, lancar jaya, kan begitu ya, persepsi. Saya sebagai orang yang di dalam, dari A ke B tidak begitu. Dari A ke B sepertiganya lurus, mundur lagi satu langkah, zigzag dulu, ke bawah dulu, belok-belok lagi, berhenti dulu, naik lagi baru ke titik B. Nah, kemudian masuklah 2013, saya ke dunia yang saya tidak tahu ya, apa itu politik dan begitu. Tapi Tuhan memberkati kita daya imajinasi, oke? Itu yang paling penting. Imajinasi melahirkan sesuatu. Soekarno berimajinasi melahirkan Indonesia. Indonesia itu lahir dari imajinasi. Bung Hatta tanya ke Bung Karno, Bung, apa yang menjadikan kita Indonesia? Jawab Bung Karno, karena kesamaan nasib itu doang. Karena kalau disebut kesamaan kultur beda antara Papua, Bali, Sunda. Kesamaan bahasa beda. Jadi yang membuat kita Indonesia itu adalah kesamaan nasib, ya, karena dijajah oleh penjajah yang sama. Pendidikan kita menspesialisasikan kita jadi arsitek hari ini. Tapi bukan berarti seumur hidup kita tidak boleh berimajinasi di bidang-bidang non-arsitektur inovasi. Nah, di sini saya berimajinasi juga. Saya nggak ngerti, tapi karena saya anak sosmed ya, saya pakai sosmed untuk kampanye, pakai Facebook, pakai Twitter, pakai YouTube ya. Ternyata yang luar biasanya adalah daya pengaruh ya. Di sebuah bukit di Bandung Timur Payawan, saya kampanye di depan kakek-kakeknya, tapi nggak ada yang kenal. Pak Ridwan, abdi tidak apal siapa Ridwan, itu ya kata si kakek. Tapi ada kata tapinya. Tapi, nah ada tapi. Anak saya di Jakarta telepon suruh coblos Pak Ridwan. Artinya apa? Kampanye medsos saya nyampe ke anaknya si urban citizen di Jakarta. Dia telepon bapaknya yang gaptek teknologi tapi nyoblos untuk kira-kira gitu. Jadi the power of media sosial ini luar biasa. Dulu kita mengira media sosial hanya dipakai untuk posting-posting pribadi kan. Nah di sini saya pakai untuk kampanye. Setelah jadi wali kota saya pakai untuk manajemen kota. Dulu mah gini, awalnya apa sih kerja Satpol PP, awalnya apa sih kerja Dinas Bina Marga, nggak jelas. Sekarang mah saya retweet aja, kamu lihat aja kerjaan mereka. Ini One Village One Playground ya. Sebelum jadi wali kota, saya ingin orang-orang yang tinggal di slum itu oke lah, secara tata ruangnya kumuh, tapi happiness-nya bisa hadir. Dan yang menarik apa? Yang menarik lihat logonya, RZ baca ya. RZ itu rumah zakat. Jadi duit ini bukan dari pemerintah. Saya membuktikan bahwa di Indonesia membangun kota itu tidak melulu government funding, tapi juga bisa dari private funding. Di sini juga hadir Pak Baskoro adalah arsitek kelurahan di Regol, Utara. Tinggalnya di utara, tapi penasehat Kecamatan Regol. Foto ini cerita banyak ya. Dulu tidak ada pencaksilat ini, karena nggak ada tempat. Dulu anak-anak main di sungai, main di gang. Sekarang mereka heboh di sini. Karena manusia adalah homo ludens ya, Pak Iwan, manusia bermain. Ini karya saya untuk masjid di Kota Baru Parahyangan. Perjuangan paling susah cuma satu, meyakinkan masjid tidak berkubah. Jadi kadang-kadang the most difficult thing for designer is educating clients. It's not about imagination, but about educating. Kadang-kadang arsitek kalah argumentasinya dengan klien, maka apa yang terjadi? Klien mendikte cara pikirnya kepada arsitek, maka kita cuma jadi juru gambar dari. Makanya saya bilang, saya titip ya ke adik-adik, punya desain skill aja nggak cukup, oke? Communication skill penting, karena saya mengalami itu. Kalau klien sudah nurut
apa kata kita, gampang sisanya. Mereka iya aja. Bengkok ya Pak? Iya. Bulat ya Pak? Iya gitu. Jadi di sini yang paling susah meyakinkan, masa masjid nggak ada kubah? Coba. Pertanyaan pertama. Saya kan ilmiah, saya riset. Akhirnya ketemu 2 argumen. Datang ke klien. Hei klien, lihat. Dewa-dewa Romawi sebelum Islam lahir, itu sudah kubah si Pantheon. Nggak? Ingat kuliah Taiwan sejarah arsitektur. Kepake ilmunya, jangan salah, bukan hanya buat pengetahuan. Saya bilang, lihat Persia, kubah-kubah juga bawang-bawang itu sebelum Islam lahir. Jadi Islam tidak identik dengan kubah. Kubah itu sound systemnya bagus. Sekarang kan udah ada sound system. Oh, akhirnya maulah. Nah kayak begini kan, orang tidak tahu ini di taman bener apa di atap. Ini kayak di atap. Nah itu si Cina jadi model. Berikut. Ini inspirasi saya, ya. Nanti saya tunjukkan fotonya. Bahwa semakin kita ngasih ruang ke mobil, semakin tidak pernah cukup. Ternyata begitu teorinya. Kamu harus percaya saya karena saya praktek. Kalau yang ngomongnya dosen nggak berpraktek begini, kalau saya praktekkan nutup jalan berhasil, nanti saya tunjukin. Sekarang saya tutup aja sebanyak-banyaknya jalan. Karena apa? Mobil akan menyesuaikan Pak Iwan. Jadi gini ya, Pak Wali, kata polisi, waktu Pak Wali nutup jalan Car Free Night, justru cenderung tidak terlalu macet. Versi polisi, macet itu yang mendekati, tapi secara Bandungnya itu relatif lebih terkontrol. Kenapa? Waktu diumumkan, hei warga Bandung ada Car Free Night di Jalan Asia Afrika, apa yang terjadi? Mereka menyesuaikan rute. Tadinya mah macet, saya lewat dia, saya lewat itu kan gitu ya. Tiba-tiba traffic punya pattern baru gara-gara pengumuman jalan mau ditutup. Jadi jangan kira kalau nutup jalan selalu identik dengan macet, itu nggak ilmiah menurut saya. Berikut. Nah, sekarang saya mulai kuliah yang realitas saya adalah architecture and politics ya. Pertama, skala arsitektur tidak hanya urusan skala formal, okay? Tidak urusan hotel di kota Bandung, apartemen, mall, enggak. Skala kecil, bangku, skala kecil kurang, skala kecil perempatan, skala kecil pos hansip, skala kecil balai RW, scale itu sering dilupakan. Sekarang saya fokus di small scale. Urban vision, harus punya visi dong, masa jadi wali kota hanya urusan 2 tahun, 3 tahun. Saya punya mimpi, jadi Bandung harus siap, maka kita bikin master plan Bandung 2030. Kalau penduduk Bandung 4 juta, sekarang 2,4. Gimana si 4 juta tinggal di mana? Maka urban vision. Ketiga, saya harus punya legacy. Soekarno punya Monas, Istiqlal, GBK, Semanggi. Pak SBY punya Balang. Jadi saya bilang, jadi pejabat harus punya arsitektur legacy. Sekarang ngomongin arsitektur legacy, ingatnya Soekarno terus, betul nggak? Nah saya juga mau minimal sambil saya ngurusin yang ini, saya ingin punya arsitektur legacy juga sebagai warisan. Ciri suhu yang panas biasanya gampang marah. Ya. Seperti di Makassar kan mahasiswanya demo-demo terus kan. Saya ngomongin Makassar ya. Jadi ada pengaruh, lihat Pak Baskoro pulang kalem Abbas. Ciri peradaban suhu dingin, ini saya berkesimpulan itu ya. Suhu dingin kontemplatifnya lebih lama. Ada survei ya. Survei. Kenapa orang Bandung kreatif? Jawabannya 2 Pak Iwan, hasil survei majalah Rolling Stone. Satu, karena klimatologisnya, suhu dingin tadi merenungnya lebih kusuk, galau lebih maksimal. Benar nggak? Kedua, kenapa orang Bandung kreatif? Menurut survei, selain suhunya dingin, waktu merenung mereka-rekanya lebih panjang, orang Bandung hobi nongkrong. Jadi nongkrong itu, hangout culture itu
itu ingredients ya. Kenapa orang Bandung lebih banyak gagasan? Dengan nongkrong kita kan berdebat, kita ngobrol. Dengan nongkrong kita yang sepaham bikin band bareng. Tujuan ngomong nongkrong jadi smash kan gitu ya. Duaan karaokean jadi dulu ada yang beken penyanyi jadul banget apa? Bukan yang karaoke berdua cewek-cewek terus terkenal gitu. Cinta jodoh ya. Ya, jadi kesimpulannya, nikmati kamu sekarang tinggal di Bandung dengan cuaca yang membuat kamu lebih kreatif, lebih kontemplatif. Nikmati tinggal di Bandung, di mana kumpulan orang-orangnya hobi hangout, social interaction. Indeks kebahagiaan warga Bandung hari ini naik dari 68, skornya jadi 70,6 dalam 1,5 tahun. Hasil survei mengatakan gara-gara banyak ruang-ruang interaksi sosial. Jadi taman-taman itu berpengaruh pada happiness. Makanya sekarang karena 70,6 itu artinya bahagia, maka susah cari orang Bandung yang cemberut. Kecuali gua, tugas akhirnya nggak beres-beres, atau ditikung temen di pengkolan. Nah ini yang sedang saya bawa. Kekuatan Bandung ada pada desain. 2015 UNESCO menganugerahi Bandung City of Design. Sekarang tinggal pembuktian. Can you prove that we are the UNESCO City of Design? Atau cuman sekarang saya 2016 lagi banyak proyek-proyek yang saya sampaikan untuk membuktikan ke UNESCO bahwa kita world of design. Jadi wali kota, saya bereksperimen dengan sebuah nilai baru yang tidak pernah dibahas di kuliah-kuliah, namanya happiness projects. Apakah arsitektur bisa membawa kebahagiaan? Nggak pernah dibahas kan? Yang saya ingat Pak Baskoro kan guru saya yang ngajarin saya gambar. Pak Baskoro dulu psikolog di ya tesisnya kan tentang apa Bas yang di New York ya? Behavior gitulah ya. Project for Public Space. Project for Public Space. Ya. Ini saya serius kan, ya. Saya terjemahkan, tapi pakai survei juga. Ya. Kesimpulannya adalah satu lah. Semakin banyak ada ruang interaksi sosial, semakin bahagia. Interaksi sosial. Nah ini yang saya sebut dengan micro design. Jangan ngomongin building melulu, arsitektur tidak melulu dengan bangunan. Jadilah halte-halte. Pak, nah, saya punya ide Pak. Gimana kalau ada ayunan di halte? Jadi kalau saya sering nge-medsos, saya terima gagasan warga. Nah, gampang juga mudah-mudahan sudah. Jadi ayunan ini ide warga, bukan ide Ridwan Kamil. Untuk menunjukkan saya dengerin loh. Orang-orang nge-tag saya dengan Pak Wali bikin ini dong, Pak Wali, wah itu puluhan jumlahnya. Maka sekarang saya bikin website namanya yuran.id. Yuran.id itu website orang-orang Bandung ngasih ide. Kamu login, kamu punya halaman kamu posting tiap hari ide untuk per minggu. Ya. Nanti tiap berapa bulan saya aplikasikan. Jadi minimal sekarang menunggu tidak lagi membosankan. Betul. Pak Ridwan Kamil, apakah Anda suka rumput sintetis? Tidak. Tapi rumput sintetis adalah pilihan teknis. Bawahnya basement, beton, 2 lantai. Tidak ada tanaman bisa tumbuh. Dan menurut hemat saya, kalau sekelas alun-alun pakai rumput beneran, 2 minggu juga habis diinjak-injak. Apa yang terjadi? Hujan jeblok berlumpur. Mana ada? Jadi saya tidak suka rumput sintetis, tapi dalam dunia desain kadang-kadang keputusan tidak hanya urusan suka tidak suka. Teknis mengatakan ini yang terbaik. Saya bela, saya dibully juga oleh arsitek, oleh orang-orang pintar dari ITB, karena berpikirnya hanya berpikir logika lingkungan gitu, tapi tidak berpikir keteknisan. Jadi saya membela keputusan saya ini dengan hasilnya seperti ini. Ya. Nanti saya lihat macam-macam. Siapa yang paling berterima kasih? Kelas bawah. Pak Wali Haturnu. Kenapa Bu? Dulu anak-anak saya tiap weekend mintanya ke Ciwok.
Mereka pengen bahagia, dan kami juga harus keluar uang untuk beli makan di kafe. Tapi kalau tiap minggu kan susah kayak dulu Pak. 2 minggu terakhir duit saya pas-pasan. Sekarang anak saya nggak mau lagi ke Ciwok. Saya pengennya mereka safari taman minggu ini ke sini, taman minggu dekat. Nah, ini mah taman jomblo udah pada tahu lah ya. Awali jahat, apa masa taman jomblo di kolong jembatan? Saya terima kasih. Saya bilang mending jomblo kehujanan, mending jomblo keteduhan. Teduhan, kasihan ada jomblo kehujanan. Saya selalu punya jawaban. Ya terus kenapa tuh tingginya lain-lain? Enggak imbang. Kan jomblo ada yang setahun, TPB ada yang 4 tahun, PA tergantung small happiness, hati, dari dulu sungai daerah belakang, sekarang sungai daerah depan. PR-nya cuma satu, awalnya kenapa sungainya masih coklat? Ya udah kumaha itu mah Indonesia. Kalau di Paris ya sungainya biru. Ya, ini 2,5 tahun saya melakukan begini. Jangan lihat foto ininya, saya bilang tadi. Justru resapi proses yang saya bilang tadi. 8 bulan saya ajak mereka ke pendopo, saya ngobrol. Ini nggak pernah ada di koran, nggak pernah masuk. Tahu-taunya kan begini-begini. Berikut. Nih, di Balai Kota ada sungai kecil. Tidak saya desain, ini contoh incidental space Pak. Saya nge-revitalisasi sungai, ya, dijernihkan. Tidak didesain untuk diinjak orang. Pas lurus, nemu pohon, dibelokin sama si kontraktor belok. Karena belok, dia sungainya jadi datar dan cetek lah. Itu ya, pertimbangan teknis. Ternyata favoritnya main mucek-mucek. Jadi di kota ini masih ada orang bisa main di public space seperti itu. Lihat foto anak-anak itu kan nggak ngarang-ngarang, ya. Gedenya jadi arsitek. Berikut. Ini micro library. Saya undang arsitek-arsitek untuk mendesain. Kita ada program satu kelurahan, one sub district, one library. Ya, ini berhasil, alhamdulillah. Berikut. Ini perpustakaan di Tegalega. Kita desain juga. Berikut. Ini visi di Jalan Laswi, tapi masih terkendala negosiasinya. Saya bikin ruang pameran. Berikut. Ini sedang konstruksi. Jadi anak kreatif di Bandung, nanti kamu nongkrongnya sini. Wifi gratis, ada perpustakaan desain, ada kafenya, ada library, tadi ada studio tari, studio musik, studio patung, studio keramik, studio apa-apa, semua saya sediakan. Ada bioskop buat nonton film-film indie dan lain sebagainya di sini, kira-kira begitu. Berikut. Ini sudah jadi, akan di launching secepatnya. Ini planning gallery, ada di kantor saya. Yang desain Mas Sigit, arsitek ITB juga. Ya. Jadi nanti anak-anak arsitek kalau mau lihat masa lalu Bandung seperti apa, masa depan seperti apa, datang ke sini. Termasuk ada ruangan proyek baru harus ditempel di sini. Jadi kalau Pak Baskoro proyek di Bandung, nanti proyeknya harus ditempel di sebuah ruangan. Nanti warga Bandung boleh ngeritik. Jelek. Atau keren gitu ya. Terus siap-siap kalau proyeknya di Kota Bandung, warga boleh komentarin di ruangan ini. Berikut. Ada market Bandungnya nanti di situ. Berikut. Kita bikin innovation center. Ini buat maker space. Ya. Jadi kalau kamu lihat, awalnya saya punya ide keren mau bikin boneka yang canggih gitu ya. Badannya Iron Man, wajahnya Baskoro Tejo misalnya gitu. Kelihatannya laku Pak, gitu ya. Nah, saya siapkan si 3D printernya yang sewa di sana. Pas saya anak arsitek Pak, pas saya ingin eksperimen motong besi dengan pola-pola teori fraktal saya Pak untuk jadi desain pintu, saya mau eksperimen ke sini nanti. Saya sediakan mesin lasernya gratis masuknya, sewanya bayar.
ada sewa murah lah buat mahasiswa. Nanti ya? Kamu kan mau bikin paket, masa motong-motong kredit zaman saya pakai cutter sampai sekarang masih saya pakai cutter ya. Nanti saya tahu kamu kan wajah-wajah susah kan, duitnya pas-pasan. Nanti ini Desember jadi, kamu kesini maker space, kamu bikin apa aja, bikin kacamata, bikin terserah. Oke, berikut. Nanti tempat nongkrongnya kayak bikinan Telkom ini tapi di tempat baru. Berikut. Ini comment center sudah jadi, silakan arsitektur ITB kalau mau mampir. Ini nerve center saya mengakses data, e-budgeting, e-planning, kemudian e-belusukan, CCTV, termasuk ngobrol-ngobrol media sosial, itu direkam di sini. Jadi saya tahu siapa ngomongin saya di mana saya tahu. Saya lagi menyiapkan pusat pemerintahan Kota Bandung pindah ke Gede Bage, di master plan-nya, didesain oleh Sibarani, arsitektur ITB 93, 8 hektar, berikut. Seperti ini. Itu balai kotanya yang nanti disembarakan, sisanya semua dinas-dinas akan pindah ke sini, atasi banjir, ada pulau dan seterusnya. Ya. Konstruksi dimulai tahun depan, berikut. Selamat datang di Balai Kota Bandung 2000 sekian. Nanti balai kotanya entah siapa, saya hanya menyiapkan wadah. Mungkin Bapak tertarik jadi balai kota. Berikut, saya bikin inovasi namanya apartemen rakyat. Jadi tukang beca juga akan punya apartemen di Kota Bandung. Caranya sederhana, saya bikin polisi keberpihakan. Space-nya sama 24 meter persegi, tapi kalau kamu kelas menengah bayarnya 200 juta. Tapi kalau kamu kelas bawah bayarnya hanya 80 juta. Walaupun space-nya sama 24 meter persegi. Jadi saya mencoba ruang berkeadilan kira-kira. Sehingga tukang beca pun izinnya cukup 500.000 per bulan. Berikut. Lokasinya ada 13. Berikut. Doakan ini selesai, ini susah, paham. Berikut. Ini sudah dimulai persiapan di Kiara Condong. Berikut. Ini di dua-duanya di Kiara Condong, ini di dalam pasar, di atas pasar. Berikut. Ini di Paldam, Jalan Jakarta. Berikut. Ini berikut. Dan lain Serang-Serang ini di Payusing, di Cingis dan lain sebagainya. Jadi saya undang semua ya. Terakhir dari saya ngurusin dapur, juga menyiapkan masa depan. Ini banyak Bandung Teknopolis. Berikut 800 hektar. Tadinya hanya perumahan itu saja Pak. Ya. Saya bilang ke developernya, nggak bisa di zaman saya. Kamu hanya bikin perumahan. Harus jadi pusat pertumbuhan. Harus ada kantor, harus ada generate jobs gitu ya. Akhirnya kita pastikan jadi Teknopolis, 500.000 lowongan kerjaan dalam 15 tahun akan hadir di sini. Kamu kalau mau tinggal di Kota Bandung di masa depan, tinggalnya di sini. Karena kereta api cepat stasiunnya di sini. Jadi ke Jakarta itu hanya 35 menit. Sekarang 3 jam. Makanya yang paling menikmati kereta api cepat itu kaum LDR, long distance relationship. Menurut tangannya 3 jam, sekarang 30 menit ketemu. Berikut bisa pulang. ITB ngambil satu blok, ini namanya blok innovation block ya, terinspirasi dari Barcelona, Chamber Corn. ITB sudah dikasih 1 hektar, Apple juga sedang saya lobby buka di sana, animation school ada di sana dan seterusnya, sudah mulai dicicil. Oke, berikut. Danau 30 hektar sedang dibebaskan, di atasnya ada mesin terapung. Mimpinya kayak Garden by the Bay tapi versi Bandung. Berikut. Ya saya kira itu ya, banyak yang saya sampaikan. Hebat ya. Semua tangan ke atas ya.